Kehidupan bumi yang damai tiba-tiba diguncang oleh kemunculan monster super kuat. Monster itu memiliki tentakel seperti gurita, berkepala bulat, berwarna kuning, dan berukuran setara dengan orang Amerika yang obesitas. Dia sudah menghancurkan 70% bagian bulan hingga membuatnya menjadi bulan sabit permanen. Setelah itu, dia berencana untuk menghancurkan bumi yang dijadwalkannya di tahun depan. Tentunya umat manusia tidak akan membiarkannya begitu saja. Dia diserang dengan menggunakan segala jenis persenjataan militer, mulai dari ditembaki peluru timah hingga diserang dengan misil. Namun semua senjata tersebut tidak ada yang mampu menggoresnya sedikit pun. Sampai pada akhirnya, umat manusia berhasil mengembangkan senjata khusus yang bisa melukainya. Yang pertama adalah peluru BB atau bullet ball yang terbuat dari bahan khusus. Yang kedua, pisau lentur yang terbuat dari bahan yang sama dengan peluru BB. Senjata-senjata tersebut memang terlihat seperti mainan dan tidak berbahaya bagi manusia. Namun senjata tersebut sangat mematikan bagi si monster gurita. Sayangnya, meski sudah memakai senjata khusus, umat manusia masih tidak bisa melukai si monster. Karena si monster memiliki kecepatan yang sangat tinggi dan bisa dengan mudah menghindari segala jenis serangan terhadapnya. Keberadaan si monster sangat dirahasiakan supaya tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat. Yang mengetahui keberadaan monster tersebut hanya para pemimpin dunia dan orang-orang elit dari Kementerian Pertahanan. Mereka semua berusaha membunuh si monster dengan metode diam-diam atau stealth. Semua usaha yang dilakukan masih belum membuahkan hasil. Sampai pada suatu hari, si monster membuat kesepakatan dengan pemerintah Jepang. Dia ingin menjadi guru di Akademi Kunugigaoka, tepatnya di kelas 3E. Tidak diketahui kenapa dia ingin melakukan hal ini. Pemerintah pun menyetujuinya dengan beberapa syarat. Pertama, si monster tidak boleh menyakiti para siswa. Kedua, para siswa diperbolehkan untuk mencoba membunuh si monster. Tidak hanya itu, pemerintah juga menyiapkan imbalan sebanyak 10 miliar yen bagi orang yang berhasil membunuh si monster. Semua persyaratan ini disepakati, lalu si monster mulai mengajar di kelas 3E. Di sela-sela kegiatan belajar mengajar, para siswa menyempatkan diri untuk membunuh si monster. Dari sini, kelas 3E berubah menjadi Assassination Classroom. Para siswa juga memberikan julukan untuk si monster. Dia dipanggil Koro Sensei yang merupakan gabungan dari kata Korosu dan Sensei. Korosu artinya bunuh, Sensei artinya guru. Terbentuklah hubungan yang aneh di kelas ini. Para siswa merasa nyaman dengan Koro Sensei. Dia mengajar dengan sangat tulus demi mencerdaskan murid-muridnya. Kemampuannya dalam mengajar ternyata juga sangat baik. Para siswa bisa dengan mudah mengerti tentang pelajaran yang dia berikan. Namun di saat yang bersamaan, dia membiarkan para siswa mencoba membunuhnya. Yang lebih mengejutkan lagi, Koro Sensei juga sangat memanusiakan para siswa. Inilah yang membuat para siswa merasa nyaman. Bagi siswa 3E, diterima dan diperlakukan setara adalah sebuah kemewahan. Hal ini karena mereka selalu dianggap sebagai pecundang di seluruh Akademi Kunugigaoka. Mereka dicap sebagai orang gagal, masa depan suram, dan sampah sekolah. Mereka bahkan dikucilkan seolah-olah seperti najis yang sangat kotor. Gedung kelas 3E berada di tempat terpencil dan cukup sulit diakses. Gedungnya jelek, seolah-olah dibangun dengan bahan ala kadarnya. Siswa 3E juga tidak mendapatkan fasilitas yang menunjang pendidikan seperti perpustakaan, kolam renang, lapangan olahraga, ruang komputer, dan lain sebagainya. Berbanding terbalik dengan siswa lain yang mendapatkan fasilitas yang super mewah. Mereka belajar di gedung modern, ber-AC, dan berfasilitas lengkap. Kelas 3E benar-benar mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari pihak pengelola sekolah. Sangat ironis bahwa mereka dimanusiakan oleh monster, tapi tidak dimanusiakan oleh sesama manusia. Nadiem Makarim menangis melihat ini. Diskriminasi terhadap kelas 3E membuat Karasuma bersimpati. Karasuma adalah seorang pasukan elit dari Kementerian Pertahanan. Kebetulan, dia diperintahkan untuk menjadi guru olahraga di kelas 3E. Sebenarnya misi utamanya adalah mengawasi Koro Sensei sambil mencari celah untuk membunuhnya.
Namun karena dia melihat diskriminasi terhadap para siswa, dia pun mengajar dengan sungguh-sungguh. Dia juga merasakan suasana yang aneh di kelas ini. Para siswa di sini lebih bahagia daripada siswa di gedung utama. Para siswa di gedung utama semuanya memasang wajah muram dan auranya sangat depresif. Terlihat sekali bahwa mereka sangat tertekan dan selalu overthinking. Mereka semua dituntut mempertahankan nilainya supaya tidak jatuh di kelas E. Bahkan mereka juga memiliki prinsip lebih baik mati daripada masuk kelas E. Sebenarnya, kelas E juga bernuansa depresif karena mereka dianggap sampah. Namun ironisnya, semuanya berubah semenjak Koro Sensei menjadi guru. Sang monster yang mengancam menghancurkan dunia malah justru memberikan pendidikan yang berkualitas dan menyenangkan. Sementara itu, pihak pemerintah masih belum menyerah untuk membunuh Koro Sensei. Mereka menghubungi siswa yang sedang diskors bernama Akabane Karma. Karma adalah siswa yang pintar dalam hal akademik. Dia berada di kelas reguler bersama dengan siswa elit lainnya. Namun karena dia seringkali melakukan kekerasan, dia diskors lalu dipindahkan ke kelas E. Kini masa hukumannya sudah habis. Dia diminta kembali bersekolah dan diberikan misi untuk membunuh Koro Sensei. Di hari pertamanya sekolah, Karma langsung berfokus membunuh Koro Sensei. Dia menempelkan material anti Koro Sensei di tangannya, lalu dia mengajaknya berjabat tangan. Koro Sensei tertipu dan sempat terluka. Namun tentunya, serangan seperti ini belum cukup membunuhnya. Tentakelnya yang hancur bisa beregenerasi dalam beberapa menit. Kemudian Karma mengikuti kegiatan belajar seperti siswa lainnya. Dia mampu menyelesaikan soal tertulis dari Koro Sensei dengan nilai 100. Lalu dengan sombongnya, dia terang-terangan memprovokasi Koro Sensei di kelas. Karma memang dikenal sebagai anak yang nakal. Namun yang sebenarnya, kenakalannya adalah demi melindungi orang lain. Dia sempat menghajar siswa reguler karena sudah membuli siswa kelas E. Sayangnya, wali kelasnya pada saat itu tidak sepakat dengannya. Semua guru di sekolah ini menganggap bahwa kelas E memang pantas direndahkan. Semenjak saat itu, Karma kehilangan kepercayaan terhadap semua guru. Rasa hormat berubah menjadi rasa benci. Kebencian inilah yang akan diluapkannya kepada Koro Sensei. Karma mengerti bahwa metode penyerangan biasa tidak ada yang berhasil. Oleh karena itu, dia mencoba mengguncang psikis Koro Sensei. Karma bertanya, "Apa kau bersedia mempertaruhkan nyawa demi melindungi muridmu?" Koro Sensei menjawab, "Tentu saja, karena aku adalah seorang guru." Mendengar jawaban itu, Karma langsung menjatuhkan dirinya sendiri dari atas tebing. Rencananya adalah ketika Koro Sensei berusaha menolongnya, dia akan segera menembaknya. Dan jika Koro Sensei membiarkan Karma mati, maka reputasinya sebagai guru akan hancur. Untuk mengatasi masalah ini, Koro Sensei membuat jaring dari tentakelnya. Dengan begitu dia berhasil menggagalkan rencana Karma sekaligus menyelamatkan nyawanya. Setelah kejadian ini, Karma malah justru kagum terhadap Koro Sensei. Dialah sosok guru ideal yang selama ini dicarinya. Karma mulai percaya dan menaruh hormat kepadanya. Pihak pemerintah lagi-lagi mengirimkan seseorang untuk membunuh Koro Sensei. Kali ini adalah seorang perempuan bernama Irina Yelavich. Dia adalah seorang pembunuh bayaran. Tentunya, misi utamanya adalah membunuh Koro Sensei. Namun, dia juga akan menjadi guru sama seperti Karasuma. Karena dia orang barat, maka dia diminta untuk mengajar bahasa Inggris. Senjata utama Irina adalah fisik yang hot. Dia selalu berhasil merayu korban-korbannya, membuatnya lengah, lalu membunuhnya dari belakang. Dalam misi ini, Irina memanggil 3 rekannya untuk membantunya. Dia akan merayu Koro Sensei, lalu membawanya ke gudang. Ketika sudah masuk jebakan, rekan Irina segera menembakinya. Tembakan mereka semua mengenai Koro Sensei. Akan tetapi, semuanya sia-sia saja karena mereka memakai peluru timah. Setelah usahanya gagal, Irina memutuskan untuk menetap di kelas ini. Dia mengambil peran sebagai guru bahasa Inggris, namun dia tidak benar-benar mengajar. Menjadi guru hanyalah status palsu baginya. Dia hanya ingin berfokus untuk membunuh Koro Sensei saja.
dia juga meremehkan semua siswa kelas E. Mereka dibilang kelas paling gagal, sama seperti perlakuan semua orang selama ini. Para siswa pun menjadi marah. Irina dilempari dengan benda-benda yang ada di meja dan diminta untuk pergi. Mengetahui kejadian ini, Karasuma memberikan sedikit wejangan kepada Irina. Karasuma mengatakan bahwa jika Irina masih ingin menetap, maka dia harus serius mengajar. Semua orang di tempat ini memiliki dua peran yang berbeda: pembunuh, target, guru, dan murid. Hubungan ini memang terlihat aneh, namun semuanya sangat profesional. Koro Sensei yang menjadi target utama juga memberikan pendidikan yang benar-benar berkualitas. Dia menulis soal yang berbeda untuk masing-masing siswa dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Setelah mengetahui fakta ini, Irina pun tersadar. Dia akhirnya bersedia mengajar bahasa Inggris dengan sungguh-sungguh. Dengan begini, kelas E lagi-lagi mendapatkan guru aneh namun sangat bisa diandalkan. Seiring dengan berjalannya waktu, siswa kelas E mulai menunjukkan perkembangan. Semuanya berkat bimbingan Koro Sensei, Karasuma, dan Irina. Hal ini membuat kepala sekolah menjadi marah. Dalam kebijakannya, kelas E tidak boleh berkembang. Kelas E harus tetap terpuruk untuk memajukan siswa reguler. Pria bernama Gakuho Asano ini adalah sosok jenius yang sudah membuat sekolah ini menjadi sekolah terbaik di Jepang. Sistem yang diciptakannya memang cukup efektif, namun sangat diskriminatif. Dia membuat kelas E sebagai batu loncatan untuk para siswa reguler. Dalam rangka mempertahankan kebijakannya, Asano merencanakan sesuatu pada saat ujian tengah semester. Dia juga mendatangi Koro Sensei dan tidak ragu memprovokasinya. Secara tidak langsung, ini adalah tantangan duel mendidik antar sesama guru. Koro Sensei menjadi sangat berambisi untuk mengalahkan kepala sekolah. Dia mengeluarkan kecepatan ekstra untuk mengajar semua siswa secara privat. Dia ingin muridnya menduduki peringkat 50 besar dalam UTS. Pembelajaran privat dari Koro Sensei ternyata cukup membuahkan hasil. Para siswa mampu menjawab soal-soal UTS dengan percaya diri. Namun, terdapat serangan kejutan dari kepala sekolah. Tiba-tiba para siswa mendapatkan soal ujian yang belum pernah mereka pelajari. Alhasil, kelas E gagal menduduki peringkat 50 besar dalam UTS ini. Koro Sensei pun menjadi murung karena merasa gagal mendidik. Namun suasana yang suram ini segera dipecahkan oleh Karma. Dia adalah satu-satunya siswa yang mendapatkan nilai tinggi dalam UTS. Pada dasarnya Karma memang sudah pintar dari sananya. Ditambah dengan pembelajaran privat dari Koro Sensei, Karma bisa dengan mudah menaklukkan UTS walaupun materinya sudah diperluas. Dengan kata lain, pendidikan Koro Sensei tidaklah gagal. Dengan nilai setinggi itu, Karma bisa naik ke kelas reguler. Namun, dia memilih untuk tetap tinggal di kelas E karena dia merasa nyaman. Berkat Karma, akhirnya Koro Sensei kembali bersemangat. Dia akan membalas kekalahan ini pada ujian akhir semester nanti. Agenda pembunuhan Koro Sensei masih terus berlanjut. Kali ini pemerintah mengirimkan pembunuh bayaran yang akan bergabung dengan para siswa. Kalau sebelumnya mereka mengirimkan guru pembunuh, sekarang mereka mengirim siswa pembunuh. Para siswa cukup antusias menyambut calon teman baru mereka, terutama para cowok. Mereka sangat senang mengetahui bahwa akan ada cewek cantik yang akan bergabung. Namun mereka cukup kecewa karena ternyata teman baru mereka adalah mesin. Muncullah permasalahan baru yang tidak terduga. Para siswa merasa terganggu dengan kehadiran mesin tersebut. Setiap hari dia menembakkan ribuan peluru di tengah-tengah jam pelajaran. Akibatnya, para siswa tidak bisa fokus mengikuti kegiatan belajar. Yang namanya mesin memang tidak punya tata krama. Untuk mengatasi masalah ini, Koro Sensei berusaha mengajarkan tata krama kepada mesin tersebut. Tentunya metode yang dipakai berbeda dengan metode mengajar manusia. Koro Sensei memodifikasi mesin tersebut dengan cara menambahkan software dan hardware baru. Alhasil, si mesin menjadi mengerti tata krama dan bisa mengambil keputusan sesuai dengan pikirannya.
Keberadaannya akhirnya diterima oleh para siswa. Bahkan para siswa juga memberinya nama. Sekarang dia biasa dipanggil Ritsu. Mesin yang dikirim pemerintah untuk membunuh Koro Sensei kini berubah menjadi murid yang menghormatinya. Berikutnya, pemerintah mengirim seorang siswa yang bernama Itona. Tatapan matanya sangat tajam dan aura membunuhnya sangat terasa. Sekilas wajahnya mirip dengan Killua Zoldyck. Itona juga didampingi oleh seseorang misterius bernama Shiro. Dia selalu mengenakan pakaian full putih dan selalu menutupi wajahnya. Begitu memasuki kelas, Itona membuat seluruh siswa sangat terkejut karena dia memanggil Koro Sensei dengan sebutan kakak. Kemudian dia menantang Koro Sensei berduel 1 lawan 1. Pertarungan ini memakai satu aturan penting, yaitu siapapun yang keluar dari arena akan dihukum mati. Begitu pertarungan dimulai, semua mata tertuju pada Itona. Semua orang terkejut ketika melihat rambut Itona berubah menjadi tentakel, sama seperti Koro Sensei. Inilah juga alasan Itona memanggil Koro Sensei dengan kakak. Koro Sensei cukup kesulitan menghadapi serangan Itona. Namun, dia masih memiliki ide untuk mengalahkannya. Karena mereka memiliki kekuatan yang sama, maka kelemahan mereka juga pasti sama. Koro Sensei menggunakan pisau yang biasa dipakai para siswa. Alhasil, tentakel Itona hancur, lalu Koro Sensei melemparnya keluar arena. Dengan begini, Koro Sensei berhasil memenangkan pertarungan. Para siswa kembali mengikuti kegiatan belajar mengajar. Di luar dugaan, tiba-tiba kelas E ditantang bertanding baseball melawan tim utama sekolah. Tentu ada maksud tersembunyi di balik tantangan ini. Kelas E hanya akan dijadikan bahan tertawaan saja. Pertandingan ini juga akan dijadikan contoh perbedaan antara orang terpilih dan orang buangan. Doktrin dari kepala sekolah benar-benar merasuk ke otak semua siswa. Tentunya Koro Sensei tidak akan membiarkannya begitu saja. Dia berusaha keras melatih para siswa dalam permainan baseball. Dia juga mencari kelemahan musuh lalu mengajarkan cara untuk mengeksploitasinya. Pertandingan pun berjalan sesuai prediksi Koro Sensei. Tim utama baseball merasa sangat kewalahan menghadapi kelas E. Sampai pada akhirnya, sang kepala sekolah turun ke lapangan. Dia menjadi pelatih dan mampu membuat tim membalikan keadaan. Seketika itu juga pertandingan ini berubah menjadi pertarungan antar guru. Koro Sensei tentu tidak mau kalah untuk yang kedua kalinya. Mereka pun saling beradu strategi dari balik bayangan. Asano tidak ragu menggunakan cara licik untuk bisa menang. Hal ini dilakukannya demi mempertahankan sistem yang dianggapnya sempurna. Namun Koro Sensei juga tidak kalah licik. Dia menggunakan strategi intimidasi kepada lawan hingga membuat mereka ketakutan. Tatapan tajam dan aura membunuh terpaksa digunakan dalam pertandingan ini. Kelas E sudah sangat terlatih dalam hal bunuh-membunuh. Bagaimana tidak? Setiap hari mereka memegang pisau, senapan, dan racun. Guru-guru yang melatih mereka juga berdarah dingin semua. Mulai dari pasukan militer, pembunuh bayaran, dan juga monster. Oleh karena itulah tim utama sekolah menjadi ketakutan. Kelicikan Asano masih bisa diungguli oleh kelicikan Koro Sensei. Pada akhirnya pertandingan ini dimenangkan oleh kelas E. Ini juga menjadi kemenangan pertama bagi Koro Sensei dalam pertarungan antar sesama pendidik. Berikutnya pihak pemerintah mengirimkan seseorang dari pasukan khusus bernama Takaoka. Dia adalah rekan kerja Karasuma dalam kemiliteran. Dia dikirim oleh pemerintah untuk menjadi guru olahraga menggantikan Karasuma. Hal ini dilakukan pemerintah untuk mengurangi tugas Karasuma sebagai agen. Takaoka selalu tersenyum dan terlihat sangat ramah. Bahkan dia membawakan kue mahal di hari pertamanya bekerja. Namun semua keramah tamahannya ternyata palsu. Ternyata dia seringkali menggunakan kekerasan dalam pembelajarannya. Dan parahnya, dia melakukan itu bukan karena dibutuhkan, tapi karena dia suka. Dia tidak benar-benar tulus mengajar para siswa. Dia hanya ingin membuat para siswa tunduk kepadanya dengan menggunakan kekerasan.
Lelah sedikit, siswa langsung dihajar. Protes, dihajar. Melakukan kesalahan kecil juga dihajar. Tentunya Karasuma menjadi jengkel. Karasuma tidak akan ragu menghajar Takaoka jika dia terus-terusan berbuat seperti itu. Kemudian Takaoka menantang Karasuma dalam hal metode mendidik. Karasuma diminta untuk memilih satu siswa untuk latih tanding melawan Takaoka. Siswa akan diberi pisau yang asli. Jika siswa berhasil mengenai Takaoka sekali saja, maka Takaoka akan mengakui bahwa metode pembelajaran Karasuma lebih baik darinya. Siswa yang dipilih Karasuma adalah Nagisa. Keputusan ini membuat semua orang kebingungan. Kenapa harus Nagisa? Padahal postur tubuhnya kecil dan terlihat lemah. Namun keputusan Karasuma ternyata benar. Nagisa tidak menganggap Takaoka sebagai lawan latih tanding. Dia menganggap Takaoka sebagai target yang harus dibunuh. Nagisa berjalan perlahan sambil tersenyum. Begitu mendekat, dia tidak ragu mengayunkan pisaunya ke arah leher. Takaoka berhasil menghindar, namun dia kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Dia tidak menyangka bahwa ada seorang siswa yang benar-benar berniat membunuhnya. Begitu terjatuh, Nagisa langsung memposisikan diri di belakang Takaoka lalu menempelkan pisau di lehernya. Dengan begini, pertarungan berhasil dimenangkan oleh Nagisa. Setelah itu Takaoka malah menjadi semakin ganas. Dia menaruh dendam pribadi kepada Nagisa dan berniat menghajarnya. Namun Karasuma dengan cepat mencegahnya. Dia menghajar Takaoka hingga membuatnya terkapar. Tidak disangka-sangka kejadian ini ternyata disaksikan oleh kepala sekolah. Dia langsung memutuskan untuk memecat Takaoka. Menurutnya, metode pembelajaran Takaoka sangatlah buruk. Rasa takut memang diperlukan dalam pembelajaran, namun tidak melalui kekerasan. Guru yang hanya bisa menanamkan rasa takut melalui kekerasan hanyalah guru rendahan. Setelah mempermalukan Takaoka, Asano pun pergi begitu saja. Beberapa bulan telah berlalu semenjak Koro Sensei mengajar. Kini tibalah saatnya untuk ujian akhir semester. Koro Sensei menambah kecepatan demi mengajar privat setiap siswa. Tentunya semua ini demi mempersiapkan para siswa supaya bisa membunuh soal-soal ujian. Koro Sensei juga akan memberikan hadiah bagi para siswa yang mendapatkan nilai tertinggi. Hadiah yang dijanjikannya adalah tentakel. Siswa dengan nilai tertinggi diperbolehkan menghancurkan tentakelnya untuk melemahkannya. Jika Koro Sensei melemah, maka dia akan semakin mudah dibunuh. Mendengar hal ini, para siswa pun menjadi lebih giat belajar, kecuali Karma. Dia sangat yakin bahwa dia akan mendapatkan nilai bagus. Pada saat UTS yang lalu, dia juga tidak belajar sama sekali, namun nilainya sempurna. Kali ini dia tetap tidak belajar, tapi sangat yakin dengan kemampuannya. Siswa E juga sempat membuat pertaruhan dengan kelas A. Kelas A memiliki 5 siswa jenius kebanggaan sekolah. Salah satu di antaranya adalah anak kepala sekolah bernama Gakusu Asano. Jika kelas E berhasil mengalahkan kelas A, mereka akan mendapatkan hadiah liburan mewah. Liburan tersebut sebenarnya adalah privilege bagi kelas A. Privilege tersebut dipertaruhkan dalam ujian ini. Tak lama kemudian, ujian akhir semester dimulai. Pihak sekolah sudah menyiapkan soal yang sangat sulit, bahkan untuk kelas A sekalipun. Semua ini adalah ide dari kepala sekolah dalam rangka untuk menjatuhkan kelas E. Di luar dugaan, kelas E berhasil menyelesaikan ujian ini dengan cukup mudah. 3 orang siswa kelas E berhasil mendapatkan nilai tertinggi dalam ujian ini. Ryo Nakamura mendapatkan nilai tertinggi di seluruh sekolah dalam pelajaran bahasa Inggris. Yuma Isogai nilai tertinggi dalam pelajaran IPS. Manami Okuda nilai tertinggi dalam pelajaran IPA. Kelas E mendapatkan 3 poin dari 5 pelajaran utama yang diujikan. Artinya, mereka berhasil memenangkan pertaruhan melawan kelas A. Selain itu, 4 orang dari kelas E juga mendapatkan nilai sempurna dalam mata pelajaran ekonomi rumah tangga. Dengan begitu, total hadiah tentakel dari Koro Sensei sebanyak 7 tentakel.
Kelas E yang sekarang sudah berkembang sangat pesat, bahkan mengungguli kelas A. Mereka memenangkan hadiah liburan mewah dari kelas A, serta hadiah 7 tentakel dari Koro Sensei. Beberapa hari kemudian, kelas E berangkat menikmati liburannya. Dalam liburan ini mereka juga berencana untuk membunuh Koro Sensei. Pertama-tama, Koro Sensei diminta untuk menonton film dokumenter tentangnya. Film tersebut berisi hal-hal memalukan yang selama ini dilakukan Koro Sensei. Rasa malu adalah salah satu kelemahannya. Ketika dia malu, kecepatannya melambat. Setelah itu para siswa menghancurkan 7 tentakel seperti yang sudah dijanjikan. Selanjutnya, para siswa menciptakan penjara air. Air juga merupakan kelemahan dari Koro Sensei. Setelah meneliti semua kelemahan Koro Sensei selama ini, akhirnya para siswa berhasil menyerangnya. Namun, meskipun sudah terkena serangan telak, Koro Sensei masih belum mati. Ternyata dia punya mekanisme pertahanan mutlak. Ketika nyawanya terancam, tubuhnya menyusut menjadi bola kecil. Dalam bentuk ini, Koro Sensei tidak bisa menggunakan kekuatannya. Namun di saat yang bersamaan, dia juga tidak bisa dihancurkan dengan cara apapun. Rencana pembunuhan Koro Sensei masih belum berhasil hingga saat ini. Lalu tiba-tiba saja, para siswa mendapat ancaman dari orang misterius. Secara diam-diam, dia sudah menginfeksi beberapa siswa dengan virus. Dia ingin Koro Sensei diserahkan kepadanya untuk ditukar dengan vaksin. Dia akan menunggu di hotel yang berada di puncak gunung. Liburan para siswa seketika berubah menjadi misi penyelamatan. Mereka mendaki tebing yang curam untuk memburu waktu. Sesampainya di hotel, Irina akan bertugas mengalihkan perhatian para penjaga. Sisanya melanjutkan perjalanan melawan 3 pasukan elit hingga akhirnya tiba di tempat bos terakhir. Terungkaplah sosok misterius yang sudah mengancam nyawa para siswa. Dia adalah Takaoka. Ternyata dia masih dendam terhadap para siswa, terutama pada Nagisa. Dia memaksa Nagisa untuk berduel 1 lawan 1, sama seperti yang terjadi sebelumnya. Takaoka pun menghajar Nagisa, melampiaskan dendamnya di masa lalu. Kemudian setelah dihajar habis-habisan, insting membunuh Nagisa tiba-tiba bangkit. Dia menggunakan teknik baru yang sudah dipelajarinya. Pertama, dia mendekat perlahan dengan tatapan tajam. Ketika Takaoka berfokus pada pisau yang dipegangnya, Nagisa justru menjatuhkan pisau tersebut. Kemudian Nagisa menepuk tangan hingga mengagetkan Takaoka. Seketika Takaoka kehilangan keseimbangan, kemudian Nagisa menggunakan stun gun untuk menyetrumnya. Dengan ini, Takaoka berhasil dikalahkan. Para siswa pun kembali ke hotel. Mereka menikmati sisa waktu liburan dengan bermain di pantai. Sementara Koro Sensei juga sudah kembali ke wujud semula. Bentuk pertahanan mutlaknya hanya bisa bertahan selama 24 jam. Mereka pun bersenang-senang seperti halnya murid yang normal. Setelah puas berlibur, mereka pun kembali ke sekolah. Assassination